Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sumber modal dan kebijakan dividen dalam mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kita ada Reva Putra Pangestu, Andrianto, Cairina, Alfiani Damayanti, dan Intan Septiani. Agar suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan perekonomian secara lancar, maka manajer keuangan harus dapat berpikir keras untuk mencari dari mana sumber dana perusahaan dapat diperoleh. Sumber dana itu sendiri merupakan bentuk-bentuk dana yang dapat dimanfaatkan perusahaan berasal dari perusahaan lain atau perusahaan sendiri dengan memberikan imbalan tertentu. Sumber dana perusahaan secara umum dapat dikelompokkan menurut asalnya dan menurut jangka waktunya. Sumber dana menurut asalnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber dana internal atau internal source, sumber dana eksternal atau external source. Dan ada sumber dana menurut jangka waktunya terbagi menjadi tiga, sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada tingkat bunga atau biaya modal, stabilitas dari perolehan laba, struktur aktiva, tingkat risiko aktiva, sifat manajemen, dan besarnya jumlah kebutuhan modal. Analisis struktur modal adalah tinjauan ulang terhadap komponen struktur modal pada satu perusahaan, meliputi total modal setelah hutang yang dimiliki. Analisis ini sering dilakukan dengan waktu yang seimbang dan berkala, misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali dalam tempo yang teratur. Lalu ada Alfia. Di sini ada pendekatan dalam struktur modal. Dalam menganalisis struktur modal, terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasi, pendekatan tradisional, pendekatan MM, dan pendekatan EBIT/EPS. Pertama ada pendekatan net income. Pendekatan net income adalah yaitu yang pertama, biaya utang dan biaya modal sendiri adalah konstan walaupun struktur modal berubah. Yang kedua, biaya utang sebelum pajak lebih rendah dari biaya modal sendiri. Yang ketiga, ada gambar grafik biaya modal. Selanjutnya, pendekatan net operating income. Pendekatan ini adalah biaya utang dan biaya modal keseluruhan konstan pada pendekatan nol, berupa struktur modal tidak mempengaruhi nilai total perusahaan. Secara grafik ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, menganggap bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila rasio utang meningkat, dan biaya utang akan meningkatkan apabila melebihi tingkat rasio utang tertentu. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, teori pendekatan Modigliani dan Mirel. Teori ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu teori MM tanpa pajak dan teori MM dengan pajak. Teori MM tanpa pajak yaitu pendapatan mereka tentang struktur modal adalah tidak relevan ataupun tidak mempengaruhi pada nilai suatu perusahaan. Yang kedua, teori MM dengan pajak. Teori tanpa pajak yang kemudian dianggap tidak realistis. Ini memasuki pajak di dalam teorinya. Pajak dibayarkan untuk pemerintah, ini maksudnya menjadikan aliran kas keluar. Utang dapat atau bisa dipakai guna menghemat pajak, sebab bisa atau dapat digunakan menjadi pengurang pajak. Selanjutnya Rina. Oke, sini ada teori MM tanpa pajak. Tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang diisyaratkan pada modal sendiri menurut MM dalam pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, di mana KSL sama dengan KSU ditambah KSU kurangi KD D per S, di mana KSL biaya modal saham dengan menggunakan utang pada levered firm. KSU adalah biaya modal saham dengan tidak menggunakan utang pada unlevered firm. KD biaya utang, D itu utang, S modal sendiri, biaya modal rata-rata menurut MM dalam pasar modal sempurna dan tidak ada pajak dirumuskan. WD sama dengan DVWS sama dengan SWF, S per V, W ACC sama dengan D kali KD ditambah S dikali KSL V per V. Next. Teori MM dengan pajak, rumus MM dengan pajak, FI sama dengan FU ditambah T kali D. Di mana FI nilai perusahaan yang menggunakan utang, FU sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang, T.
tax rate atau pajak, D utang, nilai perusahaan jika sama sekali tidak menggunakan utang, sama VU sama dengan S sama dengan EBIT 1 dikurangi T KSU. Nilai perusahaan jika menggunakan utang, di mana FI sama dengan EBIT 1 dikurangi T WACC. Tingkat kapitalisasi atau keuntungan yang diisyaratkan oleh model sendiri pada perusahaannya menggunakan utang, di mana KSL sama dengan KSU tambah KSU dikurangi KD, 1 kurangi 1 dikurangi T, D per S, biaya modal keseluruhan WACC sama dengan D dikali. Diam. WACC sama dengan D dikali KD 1 dikurangi tambah S kali KSLV per V. Analisis EBIT sama dengan IPS. Ada 2 jenis pendekatan. EBIT yang sudah diketahui, EPS setiap sumber dana jangka panjang, utang, saham preferen, dan saham biasa. Hitung jika. Dari sini saya lanjutkan saja. Jika IPS dari utang lebih tinggi daripada saham biasa, kita pilih utang untuk mendanai proyek tertentu. Lalu untuk menyamakan IPS dari 2 jenis sumber dana, misal antara utang dan saham biasa, dari penyamaan IPS itu akan ditemukan EBIT indifferent. EBIT yang menjadikan IPS utang dan IPS saham biasa sama besar. Selanjutnya, apabila EBIT diprediksi akan melebihi titik indifferent, kita pilih utang sebagai sumber dana. Sebaliknya, apabila EBIT diprediksi akan lebih kecil dari indifferent, kita pilih saham biasa. Kita lanjut. Di sini ada rumus IPS. Yang pertama ada rumus obligasi. EBIT, yang mana itu adalah laba sebelum bunga dan pajak, akan dikurangi oleh I1, yaitu bunga dari utang saat ini. Lalu nanti dikurangi I2, yaitu bunga dari utang baru. Lalu nanti akan dikali 1 min T, di mana T itu adalah tingkat pajak. Lalu nanti dikurang DP1, yang mana DP1 itu adalah dividen saham preferen saat ini. Nanti hasilnya dibagi oleh N1, yang mana N1 itu adalah jumlah lembar saham biasa beredar saat ini. Lalu rumus yang kedua ada rumus saham preferen, di mana nanti laba saat ini akan dikurangi bunga dari utang dari utang saat ini. Lalu nanti dikurang 1 min T, lalu dikurang DP1, yang mana DP1 itu adalah dividen saham preferen saat ini. Lalu nanti dikurangi dividen saham yang baru. Nanti dibagi lagi oleh N1, yaitu jumlah lembar saham biasa beredar saat ini. Yang ketiga ada rumus saham biasa, yang mana laba akan dikurangi bunga dari utang saat ini, lalu akan dikali 1 min T, lalu dikurangi DP1 dibagi N1 plus N2, yang mana jumlah lembar saham biasa ditambah jumlah lembar saham biasa beredar yang baru. Lanjut. Adalah keterangan rumus yang tadi. Selanjutnya, kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan pembagian pendapatan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Bentuk-bentuk kebijakan dividen yang stabil, jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jumlah dividen yang dibayar misalnya RP per saham, maka jumlah ini tetap dibayar kepada pemegangnya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada dividen payout ratio, industri di mana perusahaan itu berada. Yang kedua ada kesempatan investasi, yang ketiga profitabilitas dan likuiditas, yang keempat akses ke pasar uang, kelima pertumbuhan pendapatan perusahaan, yang terakhir ada stabilitas pendapatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Anto. Pertimbangan manajemen dalam pembayaran dividen. Yang pertama itu
Kebutuhan dana bagi perusahaan semakin besar kebutuhan dana. Perusahaan berarti semakin kecil kemampuan untuk membayar dividen. Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen karena dividen harus mengeluarkan arus kas keluar. Maka semakin besar kemampuan untuk meminjam posisi likuiditas bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan fleksibilitas dan pelindungan terhadap ketidakpastian. Yang D itu pembatasan dalam perjanjian hutang. Ketentuan perlindungan protektif konvenan dalam suatu perjanjian hutang sering mencantumkan pembatasan terhadap pembayaran dividen. Yang E, pengendalian hutang. Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, maka perusahaan mungkin menaikkan modal di waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Kebijakan pembayaran dividen. Ada beberapa bentuk pembayaran dividen secara tunai atau cash dividen yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen tersebut yaitu kebijakan pemberian dividen yang stabil, kebijakan pemberian dividen yang meningkat, kebijakan pemberian dividen yang konstan, kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. Kebijakan dividen stabil. Jenis kebijakan dividen yang stabil adalah jumlah nominal dividen yang dibayarkan tetap di setiap periodenya. Alasan perusahaan yang melakukan kebijakan dividen stabil ini adalah untuk menciptakan kesan terhadap pemegang saham atau investor bahwa pembayaran dividen yang stabil mengindikasikan kinerja perusahaan juga stabil dari tahun ke tahun. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.